Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kiranya selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di penghujung bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menikmati betapa indahnya anugerah Allah di bulan suci ini. Bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mulai kemarin dari awal sampai sekarang ke penghujung bulan Ramadan, kita tingkatkan dan selalu tingkatkan aktivitas ibadah kita, amaliyah kita, agar Allah ridho pada kita dan kita dapat meraih keistimewaan dan anugerah di bulan yang suci. Apalagi di bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat dari Allah. Kita manfaatkan hal itu. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara sedikit terkait dengan kebahagiaan. Kalau diperhatikan di belakang saya, di sekitaran tempat berdiri ini, banyak orang yang jalan-jalan, merasakan suasana alam, bersendau gurau dengan teman, kerabat, dan saudara serta keluarga. Tidak lain itu ingin memberikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah kebahagiaan dan kesenangan. Kalau ditanya tujuan hidup manusia itu akan dijawab tentunya dengan tujuan hidup diciptakan kita ini adalah untuk bahagia. Siapapun itu, entah muslim ataupun non muslim, kalau ditanya tujuan hidup pasti ingin bahagia. Ketika Tuhan memberikan, ketika Tuhan menciptakan kita, tentu harus kita manfaatkan ciptaan kita ini. Mulai dari jasmani kita, seperti apa kita tumbuh kembangkan, bagaimana kita melihat alam ini untuk pemenuhan jasmani kita. Tetapi ingat, tidak hanya jasmani, namun rohani juga. Terkait dengan bahagia dalam konsep Islam, kebahagiaan itu tidak hanya kita bahagia di dunia, namun kita harus punya orientasi bahagia akhirat juga. Makanya selalu kita berdoa dengan doa, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan, berikan kami kesenangan di dunia ini, kebaikan di dunia ini. Ya, tidak hanya kebaikan di dunia, kesenangan di dunia, namun juga berikan kami kebahagiaan, kesenangan juga di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita renungi dan kita resapi setiap aktivitas ibadah kita terkait dengan kebahagiaan ini, Allah mengindikasikan ya di dalam surat yang tadi sudah dibacakan, ya, berupa doa. Juga ada surat di dalam awal Al-Baqarah tersebut, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Siapakah dia? Nah, di awal ayatnya disebutkan kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada syarat seseorang agar mendapatkan titel sukses. Ada syarat ketika seseorang ingin mendapatkan titel berhasil dan dirinya menjadi orang yang bahagia. Harus beriman kepada Allah, harus beriman kepada ciptaan-ciptaan Allah, harus meyakini akan adanya itu, adanya malaikat, adanya rasul, adanya kitab-kitab sebagai petunjuk umat manusia. Selain itu, kita harus bagaimana mengaplikasikan melalui ibadah, ada sholat, hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan,
ada juga hablum minan nasnya berupa implementasi kehidupan sosialnya. Kalau kita mampu melaksanakan itu, maka ulaika humul muflihun dapat terwujud. Ada azan, lafaz azan juga sama. Ada di sana dikatakan, hayya 'alal falah. Hei manusia, wahai umat Islam, katanya kamu ingin bahagia, katanya kamu ingin sukses. Mari, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan tersebut. Mari kita menuju kesuksesan tersebut. Mari kita bahagia. Terkadang orang ingin bahagianya saja, ingin suksesnya, lupa syaratnya. Apa syaratnya? Nah, makanya diawali dulu dengan apa? Hayya 'alas sholah. Mari kita sholat. Mari kita mencapai kemenangan itu diawali dulu dengan ikhtiar kita, usaha kita mendirikan sholat. Sholat tentu tidak hanya berupa gerakan, tapi bagaimana mampu menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mampu menjalin komunikasi dengan Allah. Hayya 'alas sholat. Nah, sebelumnya kita ada pengakuan pada apa? Kepada kebesaran Allah. Makanya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengakuan kita akan keluasan nikmat serta rezeki dari Allah atas ciptaan yang telah Allah sediakan untuk manusia. Allah yang tidak ada tandingannya. Kita harus mengakui itu. Makanya kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tidak hanya itu, kita ada pengakuan bahwasanya karena Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Juga Allah menciptakan, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk kita sebagai tauladan kita. Kita juga harus yakin dan kita juga harus patuh serta taat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Meskipun kita umat manusia, umat Islam saat ini tidak pernah melihat Nabi, tidak tahu seperti apa kondisi Nabi, tetapi kita wajib mengimani akan adanya Nabi. Dan seterusnya. Untuk mencapai tadi hayya al falah, kita harus berkorban. Untuk mencapai hayya al falah, kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Di dalam bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kita disapa oleh Tuhan, oleh Allah, orang-orang yang beriman, berpuasa kan. Dan banyak di ayat lain, untuk mencapai suatu kesuksesan, untuk mencapai suatu kebahagiaan, untuk mencapai suatu kemenangan butuh proses. Proses itulah bagaimana kita membekali diri dengan pengetahuan, membekali diri dengan ibadah, membekali diri dengan amal saleh. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita semua untuk mencapai suatu kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.